Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Teguh selaku Ketua Senkom Kecamatan Manis Renggo. Ya. Agar waktu yang ada lebih efisien, mari kita langsung ke wawancaranya ya Pak. Ya. Untuk yang pertama, mungkin bisa diperkenalkan untuk profil dari Bapak Teguh sendiri. Ya. Terima kasih Mas Farhan, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, sudah berkenan untuk mewawancarai diri kami. Baiklah, untuk perkenalan saja, nama saya Teguh Purwanto. Adapun kerjaan wira swasta, terus istri 1, anak 3, perlu nggak itu? Nah, 3. Terus ini kebetulan untuk kaitan dengan kepemimpinan ataupun tugas saya di kerelawanan, saya sebagai ditunjuk oleh rekan-rekan anggota, ditunjuk sebagai Ketua Senkom Mitra Polri Kecamatan Manis Renggo. Mungkin karena itu untuk pertanyaan berikutnya Pak. Okay. Apa itu Senkom sendiri? Baik. Senkom adalah kepanjangan dari Sentra Komunikasi. Untuk saat ini Senkom di Manis Renggo berdiri mulai tahun 2009. Adapun Senkom bergerak di bidang Kamtibmas bekerjasama dengan Polri, kemudian di bidang SAR bekerjasama dengan BWD untuk wilayah Klaten, kalaupun di nasional bekerjasama dengan Basarnas. Kemudian juga Senkom bekerjasama di bidang bela negara, bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia. Dan Senkom adalah relawan murni, tidak ada kaitan dengan organisasi lain, dan kami bergerak, kami bekerja dengan hati, dengan kerelawanan kami, tidak ada satupun yang istilahnya memerintah kami bekerja dengan hati nurani kami sendiri. Ya. Nah, lalu apa partisipasi nyatanya dari Senkom, contoh dalam masyarakat ketika ketika berkegiatan, contohnya apa? Baik, contoh nyata, seringkali kami diminta dari masyarakat dalam pengamanan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, terutama kaitan dengan hajatan, dengan bunga layu atau kematian. Kami mengamankan jalur. Kami juga diminta untuk pengamanan lokasi, misalnya ada lokasi hajatan, kami juga diminta untuk pengamanan itu. Juga yang lebih terasa ketika saat hari raya Idul Fitri ataupun hari-hari keagamaan, kami selalu dilibatkan dalam kegiatan tersebut, baik itu di pos-pos yang sudah ditentukan oleh mitra atau kepolisian, ataupun kita juga pos yang mandiri. Maksudnya kita membuat pos sendiri, kemudian kita juga berada di situ untuk membantu masyarakat, untuk menunjukkan arah, untuk membantu kelancaran baik itu mudik ataupun arus balik. Itu dalam hari raya Idul Fitri. Dan di hari-hari besar yang lainnya juga dari Senkom sendiri pernah diminta dari pihak gereja untuk pengamanan di saat mereka mengadakan misa Natal ataupun kegiatan-kegiatan agama yang lain. Demikian Mas. Nah, kemudian Pak, untuk pertanyaan berikutnya, yang kita tahu ini kan berarti Senkom adalah bentuknya organisasi relawan. Ya. Jadi tanpa ada pembiayaan atau gaji untuk setiap anggotanya. Ya. Sebagai ketua, apa upaya Bapak dalam mempertahankan semangat anggota untuk menjalankan tugasnya dalam organisasi? Yeah. Kami berangkat dari tujuan yang sama. Jadi rekan-rekan yang tergabung di dalam Senkom mempunyai kesamaan visi, beribadah untuk sesama. Jadi kita tidak terikat oleh siapapun dan tidak ada yang bayar, alias kita mandiri, semuanya mandiri, termasuk pembiayaan, termasuk
uniform ataupun seragam, semuanya kita usaha sendiri. Tujuan kami adalah bukan semata-mata finansial di dunia, kita mengharapkan apa yang ada besok akan kita terima di sana di akhirat. Seperti itu. Jadi untuk menyemangati rekan-rekan kami selalu mengadakan koordinasi, baik itu masalah intern Senkom ataupun giat-giat yang akan kita lakukan keluar ataupun ke masyarakat. Jadi karena kesamaan visi itu tadi, sehingga rekan-rekan yang tergabung di dalam Senkom itu mempunyai semangat yang sama. Jadi kita menanamkan seperti itu supaya mereka juga semangat di dalam berjuang, di dalam gerak-gerak sosial, sehingga tidak ada rasa tekanan atau paksaan dari siapapun, karena kita memang niatnya untuk membantu sesama, niat sosial untuk kemasyarakatan. Kemudian mungkin kan dalam berorganisasi pasti ada mungkin permasalahan yang Bapak hadapi selama ini. Sejauh ini bagaimana cara Bapak menyikapi permasalahan yang ada, baik yang faktornya dari intern ataupun dari eksternal? Ya. Baik, kalau permasalahan tentu setiap organisasi atau setiap perkumpulan itu tentu saja ada. Nah, misalnya ada soal permasalahan, kita rapatkan bersama. Kita temukan apa penyebab masalah yang ada itu, kemudian kita pecahkan bersama secara musyawarah. Kita musyawarah bersama-sama. Jadi nanti apa masalah yang ada, kita keterbukaan saja, keterbukaan sama anggota, tidak ada yang tutup-tutupi. Kalau misalnya di antara anggota ada beda pendapat ataupun beda pengertian, itu kita musyawarahkan bersama untuk kepentingan bersama dan kita kembalikan ke visi semula. Nanti tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan lah dari Senkom, dan alhamdulillah selama ini semua permasalahan itu bisa teratasi. Mungkin permasalahan yang sangat krusial itu masalah semangat kerja, semangat kerja dari Senkom sendiri, karena yang namanya juga manusia banyak kesibukan, di luar kesibukan kerja itu kan memang itu giat-giat sosial, tapi kadang-kadang berbenturan antara giat sosial sama giat kerjaan. Jadi itu harus ada pembagian waktu atau manajemen waktu dari masing-masing anggota. Demikian, Mas. Lalu Pak, pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana sih struktur kepengurusan yang ada di dalam organisasi Senkom ini? Terus bagaimana cara pengangkatan pemimpinnya? Apakah ditunjuk atau dipilih atau seperti apa, Pak? Baik, struktur organisasi Senkom kita mengacu dari pusat, karena dari Senkom sendiri itu mulai dari pusat DPP, kemudian ada di DPW juga ada, kemudian di tingkat provinsi ada, tingkat kabupaten ada, dan kita yang ada di kecamatan namanya Senkom tingkat kecamatan itu ada struktur organisasi. Jadi kita sudah ada semacam form untuk pengisian data kepengurusan. Kalau di tingkat kecamatan ya otomatis secara umum ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, juga ada seksi-seksi komplit di situ. Seksi itu ada beberapa macam, ada humas, ada PM hubungan antar lembaga, kemudian ada publikasi, ada sisi SAR, terus keolahragaan juga ada. Untuk pengangkatan kepengurusan kita berdasarkan aklamasi, jadi kesepakatan siapa yang jadi ketua, terus siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi saksi-saksi, itu kita tunjuk secara aklamasi. Kalau bisa secara musyawarah. Kalau bisa itu bisa musyawarah, bisa melelurkan kepengurusan, oke, kita berhenti di situ. Tetapi kalau itu tidak bisa, terjalan buntu, kita pakai voting, suara terbanyak. Semua anggota mempunyai kesempatan untuk menjadi pengurus. Semua anggota. Sehingga untuk suara mana yang terbanyak, itulah yang ditunjuk sebagai ketua. Berikutnya di bawahnya seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan selama ini. Itu Mas Farhan. Baik, Pak. Dari paparan tadi yang Bapak sampaikan, yang Bapak memaparkan bahwasannya
lewat musyawarah Ya. untuk pengangkatannya. Lalu kira-kira Pak, sebagai ketua yang diangkat di organisasi Senkom ini, kira-kira Bapak tahu nggak mungkin alasan mengapa Bapak yang diangkat jadi pemimpin di Senkom, khususnya untuk di wilayah Manis Ronggo ini? Apakah karena Bapak punya basic pengalaman, ataukah skill, ataukah mungkin punya kedudukan di masyarakat? Kira-kira menurut Bapak? Secara umum kita tidak tahu Mas, karena itu memang ya nggak tahu, karena dari rekan-rekan anggota sendiri kebetulan pas pengangkatan untuk periode ini, periode 2023 sampai 2028 ini saya nggak tahu kok saya yang ditunjuk, sebenarnya saya juga nggak mau kan gitu. Tapi kenapa seperti itu? Nah, karena itu ya memang sudah kesepakatan kita, siapapun yang dijadikan ketua, siapapun yang aklamasi suara terbanyak itu harus jadi. Ya udah, saya dengan keikhlasan hati saya, dengan mentaati ataupun mengikuti aturan yang ada di kita buat sendiri, akhirnya suara terbanyak jatuh ke saya. Nah akhirnya ya mau tidak mau saya juga harus gitu dong, harus mau gitu loh. Nah, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, karena kesepakatan itu tadi kita harus tanggung jawab sesuai kesepakatan. Nanti tidak mau ya malah nanti rekan-rekan menjadi ini goyang akhirnya kan gitu. Seperti itu. Baik Pak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak punya kisah ketika masa kecil mungkin yang itu menjadi pengaruh saat ini untuk dari cara Bapak melaksanakan kepemimpinan di organisasi Senkom ini? Apakah ada kisah-kisah pengalaman hidup Bapak di waktu kecil yang mana itu akhirnya menjadi karakter Bapak dalam memimpin Senkom di Manis Ronggo ini? Saya rasa nggak ada Mas. Jadi masa kecil saya yo biasa-biasa saja sih sebenarnya. Cuman mungkin karena gimana ya, saya tuh kadang-kadang orangnya ini Mas. Jadi kita lebih mengutamakan hati, jadi menyikapi sebuah masalah itu saya lebih ke perasaan. Jadi nggak tahu juga kok sampai sekarang masih ke bawah gitu loh, masih ke bawah. Kadang-kadang kalau ada suatu permasalahan saya pikir panjang, akhirnya saya masukkan ke hati, kok rasanya gitu gimana gitu loh. Jadi dari masa kecil sendiri nggak ada pengalaman yang khusus, itu nggak ada yang khusus terus terbawa sampai sekarang, itu tidak ada. Teman ya seperti itu, kadang saya itu merasakan apa yang teman-teman di relawan itu rasakan, saya berusaha untuk masuk ke situ. Masuk ke situ, permasalahannya apa, terus saya terapkan di diri sendiri saya. Upama saya mengalami hal seperti itu, saya harus bagaimana? Cuma itu aja. Jadi, itu dari pola pikir saya sendiri ya. Jadi pengalaman kecil tidak ada. Memang ya mengikuti arus saja. Jadi arus saja seperti apa, gitu seperti itu. Untuk basic ini Pak, untuk basic pendidikan yang Bapak ampuh selama ini, kira-kira bisa diberitahu Pak? Oh, basicnya sebenarnya nggak terlalu ini sih Mas, cuman ya namanya juga relawan gitu. Relawan itu kan tidak tergantung dari pendidikan formal, apapun bisa masuk. Taruhlah yang S1 belum tentu bisa menjadi ketua, tapi yang SDTT, SD Sekolah Dasar Tidak Tamat, mungkin bisa menjadi ketua. Karena kepemimpinan itu terus terang ini kan terpisah dari pendidikan formal. Jadi ini jiwa kepemimpinan, cara memimpin teman-teman, apalagi di kerelawanan ya nggak ada yang bayar, nggak ada yang nyuruh atau gimana. Itu seperti itu. Jadi kita tidak terikat dari kepemimpinan harus seorang ketua harus S1, harus S2, tidak. Mungkin SDTT, Sekolah Dasar Tidak Tamat, ataupun SD, itu bisa menjadi pemimpin seorang S1 di kerelawanan seperti itu. Beda dengan yang kerjaan yang lain di luar kerelawanan, itu harus SMA, nanti SMA itu kelasnya ini, S1 harus ini kan gitu. Tapi kalau di relawan tidak berpendidikan pun tidak masalah, bisa di situ masuk. Seperti itu. Jadi tidak tergantung harus
sekolah sampai S1 harus sampai S2, tidak. Terkadang yang S1 S2 itu malah tidak mau jadi relawan. Rule-nya itu Mas. Rule-nya itu, jadi malah wah, relawan nggak ada bayarannya, nggak ada ini kontribusinya dalam finansial, nggak ada. Itu malah mereka biasanya tidak mau malah jadi relawan. Tapi kalau yang orang-orang misalnya yang sekolahnya sudah nggak tamat, orangnya orang yang ibaratnya prihatin dari awal, itu malah merasakan ini dari hatinya. Ya, aku ingin jadi relawan karena membantu sesama yang aku juga merasakan gitu loh. Aku juga merasakan aku nek dadi ngerkoso iki ngene rasane. Nah, saya ingin membantu seperti itu. Teman-teman biasanya tak kasih masukan seperti itu. Jadi piye nek dadi wong rekoso terus nanti harus gimana? Harus kita bantu gimana gitu. Seperti itu. Jadi ini berjalan mengalir mengikuti arus air aja nanti. Masyarakat inginnya gimana, terus kita bantu misalnya apa yang kita potensi apa yang ada di diri kita, itu kita sumbangsikan ke warga, ke masyarakat. Intinya untuk sosial lah, untuk kegiatan sosial, tidak ada tendensi kepentingan yang lain. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin sekian untuk wawancara yang kita lakukan malam hari ini. Selanjutnya kita akan lakukan kuis Pak. Kita akan tanya beberapa pertanyaan. Nanti ketika saya bilang saya itu berarti menganalogikan Bapak sebagai pemeran di sini. Untuk jawaban yang Bapak bisa berikan nanti ini Pak, setuju, apakah tidak setuju, netral. 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan. Pak, untuk pertanyaan nomor pertama. Nomor 1. Saya adalah tipe orang yang meminta lebih banyak kepada bawahan daripada yang mereka kira. Tidak setuju. Tidak setuju. Misi utama saya, nomor 2, misi utama saya sebagai pemimpin adalah menjaga stabilitas. Setuju. Nomor 3, saya percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses mengubah kondisi kehidupan orang. Sangat setuju. Nomor 4 Pak, sebagai seorang pemimpin, saya senang memberikan imbalan kepada bawahan yang bekerja dengan baik. Netral Mas, netral. Kadang kita ngasih, kadang kita enggak. Karena mereka juga sosial sih, jadi tidak harus imbalan tidak harus berupa harta, bisa dengan apa yang lain lah, utama syukur atau gimana gitu. Kemudian nomor 5 Pak, ketika saya memberi penugasan, saya mampu meningkatkan antusiasme dari bawahan. Setuju. Nomor 6, saya percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Ada transaksi di situ. Setuju. Nomor 7, terkait dengan pekerjaan saya sebagai pemimpin, saya memiliki perasaan yang kuat tentang misi. Setuju. Nomor 8, aspek paling penting dalam peran saya sebagai pemimpin adalah memberikan kejelasan pekerjaan dan tugas bagi bawahan. Sangat setuju. Nomor 9, impian saya sebagai pemimpin pada intinya berada dalam kendali saya. Tidak setuju. Nomor 10, sebagai seorang pemimpin, peran saya adalah memfasilitasi kegiatan dan acara-acara sehingga organisasi dapat berjalan lancar. Netral aja. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin Sama-sama Mas Fran. maaf mengganggu waktunya. Mungkin itu saja wawancara kita malam hari ini bersama Bapak Teguh selaku Ketua dari Senkom Kecamatan Manis Renggo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.